Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Tiaji dari kelas TK 21D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek dengan tema time management. Mari kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengaturan dan pengawasan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau proyek dengan efektif dan efisien. Dengan manajemen waktu yang baik, individu atau tim proyek dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam menyelesaikan tugas atau proyek dan menghindari penundaan serta memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memperkirakan durasi aktivitas dalam sebuah proyek. Faktor yang pertama yaitu informasi tentang ruang lingkup pekerjaan. Faktor yang kedua adalah jenis sumber daya yang diperlukan. Lalu faktor yang ketiga yaitu perkiraan jumlah sumber daya yang diperlukan. Dan faktor yang keempat adalah kalender sumber daya yang tersedia. Faktor lain yang dapat mempengaruhi perkiraan durasi adalah kendala yang dikenakan pada durasi, usaha yang terlibat, dan teknik analisis jaringan jadwal yang digunakan. Lalu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memperkirakan waktu manajemen adalah hukum pengembalian yang semakin berkurang, serta jumlah sumber daya dan kemajuan teknologi serta motivasi staf. Masukan dalam memperkirakan durasi aktivitas dalam sebuah proyek. Masukan yang pertama adalah perencanaan manajemen proyek, meliputi perencanaan manajemen jadwal dan ruang lingkup dasar. Masukan yang kedua yaitu proyek dokumen, melingkupi atribut aktivitas, daftar aktivitas, log asumsi, daftar pelajaran yang dipelajari, daftar pencapaian, penugasan tim proyek, struktur rincian sumber daya, kalender sumber daya, dan daftar resiko. Lalu di sini ada estimasi durasi aktivitas. Yang pertama adalah estimasi analogi. Estimasi analogi adalah teknik untuk memperkirakan durasi atau biaya suatu kegiatan atau proyek dengan menggunakan sejarah data dari kegiatan atau proyek serupa. Lalu estimasi yang kedua adalah estimasi parametrik. Estimasi parametrik adalah teknik estimasi di mana algoritma digunakan untuk menghitung biaya atau durasi berdasarkan data historis dan parameter proyek. Dan estimasi yang ketiga adalah estimasi bottom up. Estimasi bottom up adalah metode estimasi durasi atau biaya proyek dengan menggabungkan estimasi komponen pada tingkat WBS ketika durasi aktivitas tidak dapat diperkirakan dengan tingkat kepercayaan yang wajar. Maka pekerjaan dalam aktivitas diuraikan menjadi lebih detail. Sekian dan terima kasih presentasi yang saya bawakan. Apabila ada tutur kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.